Baik, perkenalkan nama saya Emmanuel Rico Bintang Prasetya dengan nomor NIM 160 321 3179 dari kelas Pendidikan Agama Katolik, tepatnya di kelas AKK 49 GAP 01. Baik, di sini saya akan memperlihatkan kasus perceraian Katolik yang terjadi pada keluarga Gracia Indri dan David Noah yang terjadi pada tanggal 3 Mei tahun 2018. Next up nih pemirsa, bertemu David di ruang sidang, Gracia Indri cuek. Wow, ini Sedingin es batu gitu. iya, jual mahal gitu. Ya, namanya ya kan, udah manusia mungkin gitu. masa lalu gitu ya dianggapnya. Jadi ya Indri ya lebih cool dan juga sedingin es batu. Nggak apa-apa. Sementara nih ya, berkali-kali nggak hadir di persidangan Al-Habsyi ini dituding mengulur waktu. Nah ini nih, kalau misalnya untuk Al-Habsyi ya, kalau mau pisah tuh jangan mendua. Kalau nggak mau pisah jangan mendua gitu gitu. loh. Harus konsisten dong. Gimana sih? Udah kita lihat yuk. Ini informasinya ya. Jadi gimana? Kalau nggak mau pisah jangan mendua. Iya. Itu kok pakai Mas Rohman duduk di sini kan nggak lucu. Nanti kita diusir. Oke, dari video yang sudah saya perlihatkan, di sini akan saya jelaskan terkait materi mengenai perkawinan di agama Katolik. Jadi perkawinan di agama Katolik itu memiliki bahasa Latin yang disebut proprietas. Proprietas itu sendiri berarti sesuatu yang ada dan menyatu dengan perkawinan itu sendiri. Proprietas itu dibagi menjadi dua. Yang pertama itu unitas dan yang kedua itu indissolubilitas. Unitas berarti kesatuan, merujuk pada perkawinan sebagai hubungan pribadi, dan kesatuan ini identik dengan kesetiaan. Ciri hakiki dari kesatuan itu ada 3. Yang pertama itu perkawinan monogami, yang kedua itu subjek satu keluarga mandiri, dan yang ketiga itu pasangan kekasih yang tetap. Indissolubilitas memiliki arti sifat yang tidak dapat diputuskan. Sejak perkawinan sah, pada saat itu timbul atau tercipta ikatan antara pasangan atau kedua mempelai. Ikatan itu tetap dan eksklusif. Apa yang menyebabkan adanya ikatan? Adanya ikatan itu terjadi karena dua pribadi yang merayakan perkawinan sah, tetapi setelah dua pribadi itu menyatu ikatan, itu tidak ada dalam kuasa kedua mempelai. Dengan demikian, menciptakan ikatan pasangan secara otomatis masuk ke dalamnya, sekali terikat tidak akan pernah lepas. Yang bisa memisahkan hanyalah kematian dan maut. Hal ini berlaku bagi perkawinan yang sah. Ada 3 perkawinan sah. Yang pertama itu perkawinan secara natural, yang kedua perkawinan sah Katolik, dan yang ketiga perkawinan sakramen Katolik. Di sini saya mengambil ayat Alkitab dari Matius 19 ayat 6 yang berbunyi, demikianlah mereka bukan lagi 2 melainkan 1. Karena itu apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia. Ayat ini menyampaikan pesan utama, yaitu persatuan. Pernikahan bukanlah 2 individu yang berjalan sendiri-sendiri, melainkan satu kesatuan yang utuh menjadi satu daging. Pesan yang kedua itu adalah ikatan ilahi. Apa itu ikatan ilahi? Ikatan ilahi itu pernikahan adalah ketetapan dan rancangan Allah, bukan sekedar kontrak sosial yang dibuat oleh manusia. Pesan yang terakhir dari ayat ini adalah larangan perceraian, karena yang dipersatukan oleh Tuhan, manusia tidak memiliki hak untuk memisahkan atau menceraikan ikatan tersebut. Jadi hal yang bisa kita pelajari dari kasus perceraian yang sudah saya perlihatkan dan materi yang sudah saya jelaskan adalah kita harus tetap saling memaafkan, saling membantu dalam susah ataupun
senang dalam sakit ataupun sehat, dalam situasi kondisi apapun dengan pasangan kita. Karena semua yang sudah dipersatukan oleh Tuhan pasti memiliki tujuan yang baik, tujuan yang mulia, tujuan yang baik untuk kedua belah pasangan. Jadi tidak ada alasan atau tidak ada pilihan untuk bercerai dalam pernikahan Katolik. Semoga kita semua bisa menjalankan apa yang diperintahkan oleh Tuhan, menjadi satu pedoman dalam hidup kita. Sekian presentasi dari saya. Semoga bermanfaat. Semoga kalian semua bisa menerima dan menikmati apa yang sudah saya jelaskan. Saya ucapkan terima kasih.